Jadi kalau saya rasa Pak Kasih Sejati tadi sudah menjelaskan kata Tuhan dengan kata Allah itu pasti sudah tepat itu. Dan itu harus dipahami oleh saudara muslim juga untuk memahami. Karena kenapa? Dari pertanyaan daripada muslim yang saya dapati, mereka sering bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang sangat salah karena mereka tidak memahami. Harusnya apakah Yesus itu Allah gitu. Benar. Karena mereka tidak Allah itu bicara jenis ya, jenis makhluknya, jenis being-nya. Udah ya, jenis being-nya. Di dalam roh itu mereka disebut Allah, punya kekuasaan di dimensi roh. Ya, Allah itu punya tingkatan. Allah yang tertinggi ya Allahnya kita gitu. Ya, tetapi makhluk di dalam dimensi roh itu punya tingkatan. Loh, itu kan pandangan Kristen. Kalau pandanganmu memang nggak ada bedanya, Allah Muzzato. Beda ya, ini pandangan Kristen. Ya, jadi Elohim, ya suatu makhluk itu disebut Elohim atau Allah. Itu karena jenisnya di dalam dimensi roh. Mudeng ya? Dia punya satu kekuasaan tertentu dalam dimensi roh. Kalau Tuhan atau Tuhan itu beda, itu jabatan, itu gelar kepenguasaan, gelar kepemilikan. Benar, kalau masalah Tuhan itu kan sebuah jabatan. Tapi kalau Allah itu enggak, ini pandangan Kristen. Loh, Allah proper name-mu. Oke, jika memang Allah proper name-mu. Kan saya sudah, Pak Sadi, kemarin kan saya sudah menjelaskan Al-An'am 85. Itu nama-nama teoforik, nabi-nabi sebelumnya tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Tuhan kita. Ini saya nggak suka ya. Ini yang pakai Al-Hayal ini ya, saya akan labrak Anda ya, saya akan remove ya. Di dalam Alkitab pun juga ada di sana bahwa para nabi. Nggak ada Pak, nama Tuhannya orang Kristen bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu adalah gelar jenis makhluk, ya. SWT itu cuma apa sifat itu. Kalau SWT, ya. Tadi kalau pembina kamu lagi ngomong, karena kamu binaan saya, kamu diam dulu lah. Pembina lagi bicara gimana sih? Sabar, kamu kan binaan saya. Mau baptiskan kamu, tenang dulu. Kita mau bicara. Kan Bang Billy juga janji sama saya, kan mau mualaf. Iya, tapi saya nanti. Bang Billy nggak tertarik penisnya bisa ereksi 70 tahun. Bang Billy juga nggak tertarik bisa sama 72 bidadari. Cukup satu aja orang. Dia nggak tertarik sama surgamu. Iya, makanya nanti Bang Billy. Nggak, karena janamu kan sama jin-jin. Kita nggak mau campur sama jin-jin. Saya boleh nanya? Kan jin itu kan ada dua, ada yang Islam dan ada yang kafir juga sama seperti kita yang manusia. Itu kan kepercayaanmu. Kalau kita jin itu adalah roh najis. Nah, Oke, Pak Sadi, maaf kita ini dulu kelihatannya Happy Sandi mau bertanya, silakan. Oke, Tapadol, please. Kira-kira yang benar yang mana nih sejarah penemuan kata Tuhan? Dari versi Ledecker atau belum Pak? Jangan dipotong dulu. Kalau untuk pembuktiannya, saya pernah nanya, mana yang lebih sah? Mana yang lebih sah? Ya, sertifikat tahun 80-an atau sertifikat tahun 2000-an? Yang jelas tahun 80-an yang harus kita lihat. Yang pertama, Bang Billy, jangan samakan seperti itu, Bang Billy. Sabar. Kalau kita lagi bicara sabar. Kalau kita melihat kata Tuhan merujuk ke kamus KBBI, itu sangat tidak benar. Karena kenapa? Yang pertama. Pertanyaanku aja belum Pak. Belum selesai tadi Pak. Berapa detik udah dipotong? Iya. Kasih dulu dia untuk bertanya. Silakan Pak Happy Sandi, silakan bertanya. Sejarah mana yang benar penemuan kata Tuhan? Oleh Ledecker atau oleh Royal? Mana yang benar? Paham nggak? Kan dari kata-katanya sejarahnya kan kata Tuhan berasal dari Tuhan. Ya, lalu yang benar mana? Versinya Ledecker atau Royal? Kalau sama benar Pak, kita itu menemukan inskripsi batu yang menyebutkan seorang raja itu dipanggil Tuhan. Itu jauh sebelum Kamus Besar Bahasa Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka. Itu prasasti inskripsi batu dalam bahasa Arab dan Melayu. Ya, raja-raja itu disebut Tuhanku. Itu dipakai untuk manusia. Ya, sama seperti di dalam Qur'anmu, Pak, kata Rob itu dipakai untuk Firaun dan juga dipakai untuk Allahmu.
Saya jelaskan dulu sedikit. Jadi kitab yang lebih dulu ditranslate ke bahasa Melayu dan menggunakan kata Tuhan dan kata Allah itu justru di kitab Kristen. Kalau merujuk di kata Allah pun, kalian sebenarnya nggak boleh melarang kita untuk menggunakan kata itu. Karena kita yang lebih dulu. Karena ingat, lafaz Allah itu nggak boleh ditranslate. Jangan kalian lupa hal itu. Itu pun kalaupun ditulis bukan Allah, tapi Allah. Paham? Apalagi kata Tuhan, kata Tuhan itu ditulis di kitab kita di tahun 1733 itu. Makanya itu harus dipahami juga. Makanya belajarlah kepada kita, jangan kalian berprinsip pada pemahaman kalian yang terlambat. Sudah sampai situ paham? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Yang benar itu memang ada prasasti yang menyebutkan begitu, tapi itu kan bukan mengatakan Tuhan berasal dari kata Tuhan. Ini yang benar itu ada memang prasasti dari apa itu prasasti yang ini berasal dari abad ke-9 belum. Ini menyebutkan kata Tuhan. Sudah ada, Bu. Kemudian surat dari Raja Brunei ke Prasasti apa? Prasasti apa? Sebutkan nama prasastinya. prasasti ini ditemukan di dekat Palembang berbahasa Melayu kuno dan berhuruf Pahlawan. Iya, itu di zaman kerajaan apa? Kerajaan Sriwijaya kalau nggak salah. Salah kamu. Kerajaan Pagaruyung. Ini Rajanya Aditya Warman. Jadi Aditya Warman itu dipanggil Tuhan juga. Dia Tuhan dan dia Tuhan juga. Jadi kamu mau permasalahkan apa? Masalah Tuhan dengan Tuhan itu yang kamu permasalahkan itu apa? Buktinya bahwa kita Nusantara ini sudah punya sejarah. Terbukti dengan prasasti Pagaruyung, kerajaan Pagaruyung itu. Raja Aditya Warman itu dipanggil Tuhan juga. Dia tuannya kerajaan Pagaruyung. Jangankan itu Pak, Firaun aja sama Nggak usah jauh-jauh kamu ke Firaun, terlalu jauh kamu ke Firaun. Firaun itu di Mesir sana. Kamu belajar sejarah aja dulu di Indonesia sini. Kamu belajar sejarah terlalu jauh. Keyakinan mereka Tuhan itu kan raja. Ya udah, berarti raja kan lalu menurut terus keyakinan mereka. Kamu permasalahkan Tuhan dengan Tuhan itu apa? Maksudnya yang jadi masalah itu kamu, yang jadi masalah itu nalarmu, logikamu. Logikamu itu. Saya tambahkan dulu sedikit. Saya akan jawab dulu. Tuhan kepala, dewa, bukan Tuhan, Pak. Jadi Sandi dengar baik-baik Sandi. Kalau si penguasa namanya Tuhan, Tuhan itu bukan berarti Maha Pencipta. Kalau merujuk ke Maha Pencipta itu menggunakan kata Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut, bukan Tuhan Subhanahu wa taala. Kita main fair aja di sini. Nah, tetapi kalau Yesus dikatakan Tuhan, kalau Yesus merujuk kepada Bapaknya, itu bukan Tuhan kepada Bapaknya, tetapi Allah. Ini yang kalian juga harus pahami. Kalau kalian ingin belajar konsep ketuhanan kami, Trinitas itu nggak bisa disebut Tuhan, tapi Trinitas itu disebut Allah. Yesus tidak disebut Allah, tetapi Yesus disebut Tuhan karena dia datang sebagai anak manusia, bukan datang sebagai Allah. Itu yang kalian harus paham juga. Ketika kalau kita debat menjelaskan, itu sangat terbentur kadang. Buang-buang waktu tanpa ada pemahaman. Sampai situ kamu paham Sadi nggak? Saya sudah main fair ini. Lebih fair lagi. Kalau mau berbicara tentang konsep ketuhanan, Tuhan, tapi kalau teos nggak bisa diterjemahkan Tuhan. Beda. Kalau mau lebih fair lagi, konsep ketuhanan kalian, ajaran ilah itu tidak bisa diterjemahkan Tuhan. Ilah itu artinya jenisnya, Pak, jenis makhluknya ilahi. Itu jenis being-nya, jenis makhluknya ilahi namanya, Pak. Makanya Yesus itu kenapa mempunyai nature ilahi. Ya. Bukan. Jadi Yesus Allah itu bukan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, orang-orang Timur Tengah, bangsa Semitik, ya, itu menyebut dewa-dewanya sebagai ilah.
sebagai Allah, sebagai Eloah, ya, sebagai Allah, jadi Allah, Al-Ilah tepatnya. Orang Kristen menyebut Tuhan yang tertinggi dengan Al-Ilah sebenarnya. Ya, itu jenis makhluknya, Pak, jenisnya, mudeng ya. Jenis beingnya, ya, the kind of, jenis makhluknya. Yesus itu ilahi. Kenapa? Dia berasal dari atas. Tadi saya sudah jelaskan. Asal usulnya Yesus itu bukan kayak kita. Asal usulnya Yesus itu keluar dari Allah. Makanya dia mempunyai nature, mempunyai kodrat ilahi. Kalau ketuhanannya karena dia diberikan kuasa atas surga dan bumi dari Bapa, gitu loh, Pak. Dia yang akan menghakimi manusia, dia yang akan menghidupkan kita dari kubur, itu nanti Yesus. Yesus yang akan membangkitkan kita dari orang mati. Nanti Yesus yang akan datang kedua kali, bukan Allah. Allah itu tidak naik turun. Allah itu tadi loh, Pak, terang yang tidak terhampiri, yang tidak kelihatan. Dia tidak naik turun, naik turun, naik turun. Nggak bisa. Kita tidak bisa lihat Allah di dalam bentuknya yang asli. Nanti yang kita lihat Yesus, Pak. Ya. Jadi Yesus kita itu memang Allah yang zahir. Benar dikata Ibu Sofi bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Makanya firman itu adalah Allah dan firman itu yang harus menjadi wujud manusia. Yesus adalah wujud nyata Allah yang menjadi manusia. Itu yang harus diingatin juga. Dan kalian nggak pernah terima bahwa di dalam tubuh Yesus itu ada dua natur, kemanusiaan dan keilahiannya. Kalian nggak pernah bisa terima. Bagaimana kita nyambung? Ya, yang kita sembah pada Yesus kealahannya, bukan kemanusiaannya. Makanya kita tidak, dan keilahian dan kemanusiaan di dalam tubuh Yesus itu tidak bisa terlepas dan tidak bisa dipisahkan. Otomatis kita sembah Yesus walaupun Yesus datang sebagai anak manusia, bukan datang sebagai Allah. Karena kalau Yesus datang sebagai Allah, mana bisa kita lihat, mana bisa kita dengar. Terima enggak? Oke, saya kan tadi berkapasitas untuk sebagai penanya, ya udah. Cukup. Kapan kamu baptis? Gak Ya, mau, Pak, betul. minum air mawar nanti. Yesus itu tidak datang sebagai Allah. Kalau dia datang sebagai Allah, mati kita. Ya, Kiamat, Yesus itu datang kiamat juga. sebagai Tuhan. Mudeng ya. Yesus itu datang sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Nah, makanya Bu Sofi waktu mereka tanya, jadi ada Tuhan yang mati? Ya iya, Iyalah, Tuhan memang emang mati. Firaun nggak mati. Firaun kan disebut Tuhan. Memang Tuhan mati. Jadi di dalam otak mereka Tuhan itu adalah Maha Pencipta. Tuhan itu dilevelkan kepada Allah. Sebenarnya ada dua tingkatan. Tuhan Betul. tidak bisa disebut Allah. Jadi bagi orang Kristen ya Pak, Yesus nanti kalau terjemahnya mau diganti Tuhan, enggak masalah. Tuhan sama Tuhan itu sami mawon. Tuhan sama Tuhan itu bisa dikenakan kepada manusia sekaligus kepada Allah. Kayak Lord, ya. Ada Lord Charles, Lord William, kayak Gusti itu loh Pak. Ada Gusti Yesus, ada Gusti Allah, ada Gusti Pangeran Diponegoro. Sama Pak. Tuhan sama Bohong Tuhan itu kalau sama. menyamakan Tuhan dan Bedanya Tuhan. adalah, sebentar, Bohong. Tuhan dan Tuhan itu sami mawon. Bedanya level Bohong, Tuhan dan Tuhan kekuasaannya. nggak sama. Sama. Otakmu yang tidak bisa, sama. otakmu yang nggak nyampe, bukan nalarmu bukan itu yang nggak nyampe, Sekarang aku tanya. Sekarang aku nalarmu tanya. itu yang tumpul. Mana ada Tuhan ciptakan semesta alam? Sebentar. Loh, Beda. kalau Tuhan dan Aku Tuhan tanya sama, level kamu juga disebut kekuasaannya. Tuhan loh. Hati-hati, kamu Tuhan kalau di kamu atas bukan segala pencipta alam Tuhan semesta. itulah Allah, Pak. Tuhan di atas segala Tuhan itulah Allah. Maka nanti Yesus ketika datang kedua kali di pahalanya tertulis Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu Yesus, Pak. Jadi bedanya cuma di level otoritas atau dominion atau kerajaannya saja yang berbeda. Mudeng ya Pak ya? Ya sama kayak Firaun. Firaun itu disebut Tuhan, disebut Rob di dalam Quranmu. Tapi Firaun sama Allahmu kan beda gitu loh. Allahmu disebut Rob, Firaun juga disebut Rob. Mudeng. Sami mawon, Tuhan sama Tuhan sama. Bedanya di level kekuasaannya. Sengaja nggak tamu dengkan, memang pernyataanmu salah. Pernyataan kami pasti benar, Islam pasti salah.
Pasti salah Islam. Mana ada yang mengatakan namanya Allah tidak bisa punya anak kalau dia tidak punya cewek, pasangan perempuan atau sahibah. Itu hanya ada di dalam Qur'anmu. Itu artinya Allah sama dengan manusia, sama-sama jomblo, tidak bisa punya anak. Karena tidak punya cewek, nggak punya pasangan. Ya mungkin nih Pak Alfat ya, Pak Alfat. Keluar masuk Pak Alfat. Ya, salam Bang. Sorry saya kebetulan lagi di tambang, kadang-kadang tadi ada river yang manggil, ada keperluan jadi keluar dulu sebentar. Jadi Gimana? Rame kali ini kelihatannya Bu Sofiatul. Wah, berapi-api menjelaskannya. Interupsi, Pak Yon. Oh iya, Pak Joni. Iya, saya hanya mencoba untuk memakai waktu saya yang tadi karena tadi ada kerjaan sehingga sekarang kosong. Jadi saya boleh bertanya nggak sama si Alfat ini? Saya mau bertanya udah ditanya duluan. Saya masuk ke sini ada satu pertanyaan. Karena mulai dari tadi supaya imbang proporsinya, Islam bertanya ke Kristen, sekarang gantian Kristen bertanya ke Islam. Dan pertanyaan saya ini tidak ada 1% kok dari jumlah pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara-saudara seiman saya, Pak. Iman Anda, Pak Alfat. Boleh. Tetapi batas kemampuan saya tidak mewakili Islam secara keseluruhan, tapi saya mewakili Islam sebatas ilmu pengetahuan. Silakan. Iya. Terima kasih ya. Sebelumnya atas pemberian waktu ini, saya ingin bertanya kepada saudara Alfat, ya. Kenapa kalau SWT itu bersumpah kepada makhluk ciptaannya, lalu yang kedua bersumpah kepada bulan, lalu bersumpah kepada matahari. Lalu menurut akal nalar saya mengatakan bahwa kalau yang namanya Tuhan itu yang Maha Kuasa, untuk apa kita harus bersumpah kepada benda-benda yang Dia ciptakan sendiri? Itu menurut saya tanda tanya besar. Silakan Pak Alfat. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Entah saya bisa menjawab dengan benar atau tidak. Tapi insya Allah saya akan berusaha menjawab. Kalau ada kebenaran datang dari Allah, kalau kesalahan, murni kesalahan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersumpah, biasanya diawali dengan waw dan kof. Ya. Dengan fa atof atau waw atof seperti wal asri, demi masa. Wal komar, demi bulan. Dan kadang dengan dirinya, fala warabbika. Seperti itu biasanya. Fala warabbika, maka demi Rabbmu Muhammad aku. Allah bersumpah menggunakan dirinya, menggunakan ciptaan-ciptaannya supaya kita berpikir sebenarnya. Ya, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan bahaya. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali dia yang beriman dan beramal saleh. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Kenapa? Supaya kita berpikir akan waktu. Waktu yang terus berjalan, kadang kita sia-siakan. Ya, kadang kita lalai dalam menggunakan waktu. Sehingga Allah mengingatkan dengan sumpahnya itu kepada manusia. Wal asri, demi waktu yang terus berjalan, yang tidak henti. Yang apabila pada hari ini kamu lebih baik dari kemarin, maka kamu telah beruntung. Yang apabila kamu sama dengan kemarin, kamu telah rugi waktu. Yang apabila kamu hari ini lebih buruk dari kemarin, kamu celaka. Maka Allah menggunakan waktu dengan dalam hal ini. Maka supaya kita berpikir tentang apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban singkat dan bisa Bapak berpikir sendiri selanjutnya. Insya Allah demikian. Oke. Selesai. Pak Alfat, apa yang mau ditanyakan Pak Alfat? Pertanyaan saya sedikit, tapi nanti jadi agak panjang buntutnya. Apakah tubuh Yesus termasuk Trinitas? Itu saja sementara. Apakah tubuh Yesus termasuk Trinitas? Iya. Ya. Oke, saya jelaskan sedikit dulu. Jadi begini,
Bentar ya. Saya masuk di sini supaya kalian paham juga. Saya screen dulu. Kata Allah ini bisa lihat nggak di layar? Halo, halo Pak. Ya, sudah kelihatan. Saya gambarkan aja dulu. Kata Allah itu tidak lepas daripada Trinitas. Kata Allah itu adalah Trinitas. Trinitas itu apa? Allah Bapa, Anak, dan Roh. Anak adalah Firman yang jadi manusia. Nah, sampai sini bisa paham, Pak? Jelaskan. Halo. Ya, pertanyaan saya singkat aja. Singkat saja. Iya. Apakah Iya. itu termasuk Trinitas atau bukan? Nah, Jasad Yesus itu termasuk Trinitas atau bukan? Jawab saja, sudah. Saya kalau masalah Allah itu nggak usah ditanya lagi. Saya lebih paham dari siapapun. Selain Islam, dalam arti selain Islam, ya. Kalau terhadap ulama-ulama saya, orang Islam, saya mungkin nyerah. Tapi kalau selain Islam, saya lebih paham. Jadi kalian yang saja masuk atau tidak? Harusnya kalian yang belajar ke kita, bukan kita yang harus belajar ke kalian. Pertanyaan saya nanti Bapak boleh belajar ke saya kok. Bapak tanya jawab saja termasuk atau tidak. Iya. Kalau saya belajar kepada Anda, saya sesat. Saya kan disesatkan. Sesat itu karena tidak paham. Ada orang mau ke Bandung, dia karena tidak tahu dia maka tersesat. Nah, ketika dia tersesat, dia akan ngeyel bahwa dia tidak tersesat. Kalau dia tahu sesat, nggak mau. Gitu. Yang pertama, sesat juga bisa diartikan ketika Anda memberikan keterangan yang salah, orang salah jalan, itu bisa sesat juga. Jadi jangan dibolak-balikan, Pak. Makanya kalau nggak tahu, hal hadits diartikan semau-maunya itu juga jangan, itu menyesatkan nanti. Jadi bicara saja apa yang diketahui. Kita lagi berbicara soal sesat menyesatkan. Definisi sesat itu jangan Anda bolak-balikan. Begini, ila ta'fu ma istilah kabihi. Enggak usah bawa bahasa-bahasa kayak gitu. Bahasa Indonesia aja. Janganlah kamu mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan diminta pertanggungjawaban, termasuk diri saya sendiri. Maka katakanlah apa yang Anda ketahui. Sekarang pertanyaan saya simpel. Tubuh Yesus termasuk Trinitas atau bukan? kita kan berbicara soal keilahian. Tubuh Yesus tidak termasuk dalam kealahan. Tapi itu makanya Yesus disebut anak Allah atau anak manusia. Itulah tubuh Yesus. Nah ya, sudah cukup Pak. Cukup dijawab. Bukan, ya sudah bukan. Itu kan simpel, nggak usah panjang. Kita panjang-panjang kemana-mana. Terima nggak dalam tubuh Yesus ada dua natur, keilahian dan kemanusiaan. Begini Bu, saya tahu, maka saya pertanyakan kepada Anda supaya saya cerahkan. Betul. Betul sekali. Karena kata Allah dalam Al-Quran, dalam iman saya, ya, khalaqal insana min 'alaq. Manusia adalah yang tercipta dari alaq. Tetapi dalam ayat lain Allah berfirman, alladzina asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku adalah milik, bukan ciptaan. Aku adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan aku akan kembali kepadanya, bukan musnah. Di satu sisi saya adalah khalaqal insana min 'alaq, dalam satu sisi saya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya adalah milik Allah, milik bukan ciptaan. Wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepadanya, bukan musnah. Paham masalah itu saya, ya, paham. Saya pun mengerti siapa Yesus, saya mengerti diri saya sendiri, dan saya mengenal Allah. Jadi nggak main-main saya bilang tentang Allah. Kalau menurut Bapak kenal Yesus itu dari mana? Kitab mana sampai Bapak berasa mengenal Yesus, dari kitab apa? Kalau dikatakan milik Allah, di antaranya adalah hidupnya, pendengarannya, pengetahuannya, kemampuannya milik Allah, betul. Itu adalah kalau dikatakan itu ciptaan, bukan ciptaan, itu yang ada pada Yesus adalah milik Allah, betul sekali.
seperti yang milik saya. Cuman kadarnya yang berbeda. Tetapi kalau tubuh, dia adalah kholak, ciptaan. Yang harus makan, kalau nggak makan dia kelaparan. Seperti ketika dia melihat batang ayu ara. Saya tahu persis sebagai makhluk, sebagai ciptaan, dia akan mempunyai sifat seperti saya, tubuh saya. Tapi sebagai kepunyaan milik innalillahi, dia bukan. Saya paham. Seperti halnya saya juga seperti itu. Maka panas yang ada pada diri saya di kulit saya, bukanlah saya. Tetapi itu adalah panas matahari. Milik matahari yang mengenai kulit saya. Maka hadirnya saya si lemah, hadirnya Allah yang kuat kepada saya si lemah, hadirnya yang panas kepada saya yang dingin. Saya pahami itu. Paham sekali. Hadirnya Yesus yang makhluk dengan sifat-sifat Allah yang kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kepada Yesus alaihi salam. Saya sangat menghormati Yesus alaihi salam karena Yesus alaihi salam adalah wajihan fit dunya wal akhirah. Dia dimuliakan di dunia dan di akhirat. Yesus alaihissalam itu berbeda dengan Yesus Kristus, Pak. Sila, boleh Anda berkata berbeda ya nggak apa-apa. Memang kita berbeda imannya. Ya. Pak, Isa Al-Masih apa sih Pak artinya Pak? Isa Al-Masih apa sih artinya? Isa Al-Masih. Al-Masih kalau diartikan sebenarnya sama seperti yang Anda maksud Masias ya, seperti itulah. Tapi dalam ya. Iya enggak, maksudnya di dalam Quran, di dalam keimanan Bapak, Isa Al-Masih itu artinya apa? Jangan ke saya dulu, keislamannya, ke Islam Bapak gitu. Artinya apa Isa Al-Masih itu? Ya, tolong ya. Sebentar Mas. Ya, tolong ya. Kecil Pak, kecil suaranya. Halo? Kecil suaranya kok. Al-Masih ya. Singkat saja saya jawab, berkah lah, bisa berarti kan. Aduh, kecil Pak, suaranya Pak, kecil Pak. Gede. Halo Pak. Ada nggak suaranya? Ya, jelas. Ya, kalau versi kami Al-Masih itu disingkat saja berkah begitu ya. Kecil kok, Pak. Coba jelaskan lagi. Katanya berkah, arti Al-Masih itu berkah. Oh, Isa Al-Masih itu artinya berkah Pak di Islam. Iya. Minta dalilnya, Bro. Ya, minta dalilnya dari Al-Quran. Ya, Pak. Itu keliru. Itu Bu Sofi, suruh dia kasih ayatnya aja. Ini ngarang bebas ini, minta dalilnya. Ngarang bebas, jadi suruh kasih ayat aja, Bu. Ya, mana orang ini ngarang bebas dari tadi. Sebentar. Berarti Pak Alpat yang tadi baca ayat Al-Quran. Silakan buka di kitab Al-Jid di Lughot ya. Halaman 758. Al-Masih itu bahasa mana, Pak? Ya. Al-Masih itu bahasa aslinya bahasa apa? Sebentar. Al-Masih bahasa aslinya bahasa Pak Alpat sebentar. Ibrani ya. Kalau Ibrani ya. Ibrani nggak salah ya. Kamu ngarang bebas. Kamu ngarang bebas. Saya berpatokan kepada keilmuan saya di kitab Wahbah Az-Zuhaili dari Tafsir Al-Munir ya. Itu yang saya. Nggak bisa Pak, karena Al-Masih itu bahasa asing. Ya, Quran itu lebih dari 1000. Ada kata-kata asing, bukan bahasa Arab di situ. Ya, lebih banyak kosakata Syria, Ibrani di dalam Quran Anda. Sekarang kita tanya dulu. Ya, tadi Bapak mengatakan berkah itu keliru. Kenapa Bapak tidak bisa menjelaskan? Ini sama saja kita tanya, Pak. Ya, ada orang. Benarkan saja, silakan. Sebentar, ketika kita tanya, ada orang ketemu motor di tengah jalan. Kemudian diambillah motor itu, aku itu miliknya dia. Ketika ditanya polisi, mana BPKB-nya, mana STNK-nya, Anda tidak bisa menjelaskan. Anda beli di mana enggak bisa jelaskan, beli harga berapa, tahun berapa enggak bisa jelaskan. Ya, kalau versi Anda, soalnya Anda nemu di tengah jalan, kemudian Anda colong. Anda kan bertanya versi saya. Ya, saya jelaskan, ini saya sudah menjelaskan. Nah, kalau versi ya, Anda mungkin disebut mengapa Anda Muslim tidak bisa menjelaskan, mengapa Anda Muslim tidak bisa menjelaskan kata-kata Israel, kata-kata Zakaria, kata-kata Yahweh, kata-kata Yesua, karena Anda nemu di tengah jalan, terus itu singkat, Bu. Ya. Ngomong singkat Orang ya. kalau mencuri milik orang lain, diambil menjadi miliknya, memang tidak bisa menjelaskan asal-usul aslinya. Saya tuh kalau ngomong nggak panjang
lebar, Bu. Ibu bertanya Karena kalau versi ngomong saya. panjang lebar, saya kalau ngomong panjang lebar, saya kalau ngomong nggak Iya, seperti Bapak. kebanyakan ngomong. Ya. Ibu bertanya Makanya versi saya Ibu mengatakan, mengapa bertanya kalian versi saya. Muslim tidak Kenapa bisa berkomplain? menjelaskan asal-usul kata Al-Masih, asal-usul kata Zakaria, asal-usul kata Elias, asal-usul kata Yahya, asal-usul kata Elias atau Yeshua. Panjang kali ngomongnya. Karena mencuri kitabnya orang, ya kan? Orang kalau mencuri itu tidak bisa jelaskan asal-usul aslinya memang. Sama kayak tadi orang nemu motor di pinggir jalan, diaku-aku ini motornya. Suruh jelasin belinya kapan, tahun berapa, harga berapa, nggak bisa jelasin. Soalnya motor itu bukan miliknya, kan gitu, ya? Iya. Kan Ibu bertanya versi saya, kenapa Ibu nyerocos? Ya, kalau mau diterangkan versi Ibu dari kata masaha. Bukan versi saya, karena itu barang bukan barang Bapak. Nabi bukan Nabi Bapak. Kitab bukan kitab Bapak aslinya, kan gitu. Ya kan? Kitabnya Waraka bin Nopal, kitabnya Waraka bin Nopal, di aku tulisannya Nabi Bapak, gitu kan? Makanya Bapak sebagai umatnya bingung menjelaskan kata aslinya, kan gitu. Saya versi berkah menurut yang Anda maksud adalah dia sang pembaptis yang diurapi, mengusap atau membeli kata masyarakat. Al-Masih aslinya bahasa apa? Ibrani Al-Masih. Ya sudah, berarti Bapak nyolong. Karena kitab Bapak bahasa Arab, kitab Bapak kitab terjemahan, sedangkan Al-Masih aslinya bahasa Ibrani, kan gitu kan? Ya kan? Tapi diaku kitabnya berbahasa Arab, kan gitu. Tapi ya kan? di Indonesia juga atau itu bahasa Arab tetapi dipakai oleh Indonesia menjadi resmi menjadi atau dalam bahasa Indonesia. Kita tidak pernah mengatakan kitab ini kami turunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab juga beda ada dengan satu dua yang memakai kosakata orang lain, negara lain. Sama di Indonesia juga seperti itu. Ketika Quran Indonesia Bapak juga nyolong dari kitabnya orang lain, Bapak mengatakan kitab ini bahasa Arab. Soalnya aslinya berbahasa Syria Aramaik, gitu. Diaku kitab bahasa Arab, kan gitu. Tapi kalau kita tidak pernah kita mengatakan inilah kitab yang kami turunkan dalam bahasa Arab, nggak pernah. Karena Yesus itu Tuhan segala bangsa. Dia bisa berbicara dalam berbagai bahasa, kan gitu, ya kan? Ngopi dulu, ngopi. Santai Bu, santai. Ya. Makanya kalau kitab terjemahan itu dia perlu kasih keterangan. Kitab ini berbahasa Arab, kan gitu. Soalnya aslinya berbahasa Syria Aramaik, itu kurang Bapak. Ya toh? Makanya kalau Bapak itu nyolong kitabnya orang, nggak bisa jelasin asal-usulnya. Itu loh. Pak Alfa, karena Anda nyolong kitabnya orang, makanya Anda nggak bisa jelasin asal-usulnya, kan gitu. Bicara kebenaran saja Bu, nggak usah nyerocos. Kebenaran adalah Yesus itu sendiri, Pak. Di luar Yesus. Kebenaran apa yang Anda mau bicarakan di sini? Dari tadi Anda tuh bohong semua itu. Bentar, teman-teman. Anda bicara bohong, Mas. Al-Masih aja Anda nggak tahu artinya. Sebentar, teman-teman. Versi Islam kan Al-Masih itu saya katakan. Tunjukkan ayatnya, makanya tunjukkan ayatnya dari versimu itu. Bukan ayat, Pak. Ini kan harus kasih ayat harus kasih ayat. Kosakata itu berasal dari ayat. Al-Masih. Pengertian. Kok jadi saya yang nggak bisa ngomong ya? Sabar teman-teman, sabar. Ini saya lagi mau tanyain sama Pak Alfat. Bentar, sabar dulu. Kebagian ngomongnya, sabar. Iya Pak Alfat, buka dulu mic-nya Pak Alfat. Masa saya nggak kebagian ngomong juga sih? Mana sih nama Pak Alfat? Buka mic-nya Pak Alfat. Pak Alfat, buka mic-nya. Di-mute, Pak, di-mute. Ya, bukan nih. Saya mau jelasin lagi. Ketika tadi Pak Alfat bilang mengerti tentang Allah, tentang Tuhan, ya, tentang semua yang ada di dalam Al-Quran, Bapak kan klaim seperti itu. Betul nggak?
Kalau tentang Allah, tanyakan kepada saya. Di dalam Islam itu ada ahli fikih, ada ahli linguistik, ada ahli tauhid. Nah, orang-orang tidak selalu berarti saya menguasai seluruh. Saya kan bilang, saya tidak menguasai dari keseluruhan. dulu. Tapi keilmuan saya. Bapak tadi bilang, Pak Billy mesti belajar masa. Sekarang gimana mau belajar tentang saya nanya Isa Al-Masih aja, Bapak kagak ngerti. Nah, itu saya jawab versi Islam Al-Masih. Kalau mau jawab versi Bapak yang dari kata asal masyaha, kan seperti itu. Tapi kan Bapak tanya versi saya. Ya Gitu. artinya versi Bapak, versi Islam, arti kata Isa Al-Masih itu berkah, itu coba tunjukkan ayatnya, dalilnya ada di mana. Saya nggak bisa googling ini kalau nyari ayatnya. Di Google, Nggak Pak. ada di ayat. Bukannya Bapak udah ada di pikiran Bapak. Halo. Iya, jadi ketika Bapak bilang mengerti Islam adalah kebenaran, tetapi ketika saya tanya arti Isa Al-Masih kagak ngerti atau dipahami secara pikiran Bapak, itu gimana orang mau belajar, Pak? Ya kalau Al-Masihu, kalau yang saya pernah baca di Al-Munir itu dia sebenarnya mengusap ya karena suatu sebab mukjizat, maka memberkahi atau keberkahan seperti itu. Al-Masihu itu kalau yang nggak salah saya nggak ingat-ingat lupa itu ya, itu mengusap ya, jadi memberi keberkahan. Jadi kata berkah, kadang dia memberi berkahnya atau dia diberkahi oleh Allah dan dia bisa memberi berkah kepada umatnya lah ya, seperti itu. Jadi kata-kata Masihu mengusap. Dengan mengusap bukan asal mengusap. Kalau saya juga bisa mengusap. Maksud di sini mengusap dan dengan disertai keberkahan seperti itu. Maka saya singkat saja simpel berkah sudah begitu, Pak. Halo? Iya. Oh, jadi begitu. Dalilnya nggak ada, Pak? Ya dari kata kalau di linguistik itu Al-Masihu kan asal kata kalau di linguistik bahasa Arab kan mengusap sebenarnya. Tapi mengusap bukan dalam arti kata mengusap seperti kita mengusap sapi, mengusap kucing, bukan. Mengusap yang disertai dengan keberkahan. Maka disimpelkan saja keberkahan seperti itu. Loh, bukankah Al-Masih merujuk kepada Dajjal, Pak? Hah? Bukan Dajjal beda. Oh, beda. Kalau Anda bertanya versi menurut keilmuan saya sudah bicara kalau dalam sisi keilmuan. Tapi kalau bicara tentang tauhid, mari kita bicara tentang tauhid. Itu fakta ya benar. Gitu. Kalau ini baca di layar gimana, Pak? Hah? Bapak bisa lihat baca di layar nggak? Ini dari Republika loh. Nggak bisa, Pak. Mana? Itu, lihat aja di layar. Oh, bisa. Iya, kalimat Al-Masihu Ibnu Maryam. Jadi makna Al-Masih dapat berubah sesuai konteksnya. Isa Ibnu Maryam. Isa. Itu kalau kalimat Isa. Bisa ke Isa dan bisa ke Dajjal. Yang di layar itu. Hah? Iya. Jadi kan arti bagaimana kami bisa meyakini kepada ajaran Bapak, yang pertama, satu bahasa itu bisa bermakna 200 kata sampai 300 kata. Dan semua makna-makna dan kata-kata di dalam keislaman itu menggantung. Artinya masih ada pilihan, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke depan, bisa ke belakang. Artinya itu enggak paten. Seperti ini aja kan, makna Al-Masih ini bermakna ganda. Bisa Dajjal, bisa Isa. Begitu, Pak. Lanjut aja dengan Pak Api, dengan Pak Apian. Ya, silakan teman-teman tuh RE yang mau lanjutkan, silakan dibuka. RE mana RE? Silakan. Ya. Tadi dia sebutin kata Al-Masih itu, apa makna arti Al-Masih itu. Saya masih mau kejar dia. Kasih tunjukin itu, jangan pakai dalil-dalil linguistik doang, kasih dalil juga dong. Dari Quranmu itu. Jangan kau asal ngomong-ngomong aja nggak punya dalil. Sama aja kau berbohong itu namanya. Ya ketika ada kalimat
waktu kan dijelaskannya kan nggak waktu itu apa seperti itu. Ya dijelaskan dengan linguistik, Pak. Waktu itu apa? Kalau di Quran ada kalimat waktu, waktu itu apa kan? Beda konteks, itu beda konteks, beda konteks. Beda konteks, ini beda konteks. Kata Al-Masih itu punya arti, punya makna. Nah, kasih arti dan maknanya itu. Dari dalilmu, dari Al-Quranmu itu, kasih sini, kita mau lihat. Baik. Al-Masih itu artinya Raja Penyelamat yang diurapi ya, dan dijanjikan. Jangan dibilang Isa Al-Masih itu Dajjal ya. Itu di Al-Quran surah 3 ayat 45. Kalau di Injilnya Lukas 2 ayat 11 ya. Tolong, jangan pakai kata Dajjal Al-Masih itu. Iya, siapa yang ngomong Dajjal? Maka saya jawab tidak ada, jangan seperti itu. Saya kan tadi membantah Dia kalau Raja Penyelamat yang diurapi ya. Raja Penyelamat yang diurapi dan dijanjikan. Atau memberkahi, paham saya. Memberkahi apaan? Beda memberkahi dengan penyelamat. Kamu itu bohong aja, Beda, kamu Pak. itu. Beda memberkahi dan marah-marah, santai. penyelamat. Santai. Bagaimana kita nggak santai? Bagaimana kita mau santai kalau Anda di sini cuma bohong aja kerjanya? Jangan bohong lah. Anda melakukan pembohongan publik itu namanya. Bapak Tahan juga emosi. bohong. Di mana saya bohong? Tuh, tadi bilang. Apa? Saya tanya sama Bapak. Tuh, Yesus itu. Yang mana? Jasad Yesus itu termasuk Trinitas atau bukan? Saya tidak pernah menjawab pertanyaan kamu dari tadi, saya diam. Siapa yang jawab tadi? Jangan kau bilang saya bohong. Orang Kristen juga. Iya, saya yang jawab. Gimana? Nah, bukan. Kalau bukan berarti siapa? Sekarang kan kita bahas tentang Al-Masih. Itu Berarti udah dia lewat kan? Pertanyaan saya kan Al-Masih. begitu. Nah, Anda Anda bertanya kepada kita bahas saya. Al-Masih. Jadi dalam kata Al-Masih di dalam keislaman itu ganda. Bisa Isa, bisa Dajjal. Itu kan keterangannya, Pak. Jadi bukan saya mengada-ada ya. Bukan kata saya. Tetapi yang seperti yang kita baca. Dalam pemaknaan Muslim ya. Ya Pak Alphard, iya maksud saya, Pak Alphard ketika saya bertanya Isa Al-Masih artinya apa, Bapak kan jawab diberkahi. Nah maksud teman-teman, ya maksud teman-teman, mana definisinya diberkahi di dalam Al-Quran, begitu Pak? Ya itu, tunjukkan. Jangan asal ngomong aja, diberkahi. Nggak ada buktinya. Buktikan buktinya. Yang diminta sama teman-teman itu dalil, benar. Dalilnya, Pak. Kan Bapak tadi bilang mengerti tentang Al-Quran. Iya, katanya paling hebat. Pakai bahasa-bahasa Arab lagi di sini. Kayak mau mengajar di apa itu? Pengajian aja kamu itu. Di sini bukan tempat pengajian. Kamu nggak usah pakai bahasa-bahasa Arab di sini. Bu Heni, selamat istirahat. Ya, mana Pak? Nah, yang tadi Bu Sophie jelaskan ya, Al-Masih itu kan bahasa Ibrani. Berarti Bapak setuju dong kalau Al-Quran itu terjemahan juga, Pak. Betul apa enggak, Pak? Iya yang diberkahi, Halo? Pak. Karena versi Islam saya kan menjawab versi keilmuan saya yang diberkahi. Kalau dia suka mengadakan perjalanan di muka bumi, misalnya, atau dia kalau menyeka penyakit maka akan sembuh, gitu. Maka disebut diartikan diberkahi. Itu dalam versi Islam lugawinya kan seperti itu. Kalau Anda buka di tafsir Al-Bagawi misalnya atau di Al-Munir, ya seperti itu. Saya mau ngomong nggak yang sesuai keilmuan. Ya, mari kita benar apakah salah tafsir itu atau tidak. Kan seperti itu. Karena saya ngomong ya ada dasarnya juga. Jadi begini Pak Alphard, saya bantu Kata kamu Al-Masih aja. dalam Ibrani yang diberkahi. Yang dalam bahasa Arab berarti yang sering melakukan perjalanan besar dan di muka bumi, atau juga bisa berarti menyeka penyakit. Saya bantu Pak Alphard aja. Jadi begini Pak Alphard, kayaknya Al-Masih itu tidak terperinci di dalam Quran dan dalam hadis ataupun tafsiran. Kemungkinan saya bertanya apa iya keterangan Al-Masih itu di dalam fatwa. Artinya aturan yang dikeluarkan para ulama. Benar nggak Pak? Sebab kalau kita melihat misalnya di surat Al-Imran 45,
ya kan, bahwa dia akan dilahirkan, Maryam akan melahirkan seorang anak yang wajihan fid dunya wal akhirah, yang diberi nama Al-Masih, gitu kan. Al-Masih putra Maryam itu seorang terkemuka, wajihan fid dunya wal akhirah. Nah, itu berarti dia seseorang yang dimuliakan, diberkahi, ya, terkemuka, pengertian seperti itu. Wajihan fid dunya, baik di dunia maupun di akhirat, surat Al-Imran 45 misalnya. Dan maka nggak salah juga kalau orang mengatakan diberkahi, tapi diberkahi mungkin Anda artikan secara diberkahi, dimuliakan. Itu semua adalah keberkahan dari Allah. Diberi kelebihan adalah keberkahan dari Allah. Seperti itu. Ya, termasuk apa Pak barusan tadi tuh? Terkemuka di dunia dan di akhirat Pak ya? Iya, itu kan kata Allah itu kan ada wajihat fid dunya wal akhirah. Kan jelas itu. Ketika memberikan kabar di surat Maryam itu diceritakan malaikat datang berkata pada Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kalimat atau firman-Nya, seorang putra yang namanya Al-Masih, ya. Kata Maryam, seorang terkemuka, ya, wajihan fid dunya wal akhirah. Gitu. Artinya selain Isa ada nggak seorang manusia yang seperti Isa gitu Pak? Ada. Musa disebut indallahi wajihan. Siapa Pak? Musa disebut indallahi wajihan. Apa tuh? Indallahi, apa artinya? Di sisi Allah dia dimuliakan, terkemuka, diberkahi. Gitu. Untuk Musa. Mana ayatnya? Coba tunjukkan Pak. Kalau nggak salah Ali Imran, bentar, aduh, Bapak katanya ngerti apa? Al-Azab kalau nggak salah ya. Al-Azab 69 kalau nggak salah. Di sana ada indallahi Isa wajihan. Seperti ada kalimat seperti itu. Kalau nggak salah tapi. Ayatnya. 69. Al-Azab 69 kalau nggak salah. Ayatnya kan. Itu ada kalimat. Musa indallahi wa kanu indallahi wajihan. Itu ada itu. Coba buka dulu. Saya nggak bisa googling. Jadi selain Musa siapa lagi? Yang saya tahu dua itu Pak, wajihan. Musa, iradatallahi, ada wa kanu indallahi wajihan. Kalimat itu di surat Al-Ahzab apa ya? Coba Bapak lihat, bisa di coba Pak Billy, coba diinin Pak Billy, di-share Pak Billy. Gurunda Billy. Yang mana? Ayat. Tentang Musa, Pak, tentang Musa. Kalimat wajihan. Pak Alfat yang Al-Ahzab 69 kalau nggak salah. Al-Ahzab. Tunggu ya. Saya buka dulu. Bapak tadi bilang kalau mau belajar tentang Quran sama Bapak udah hebat. Bukan. Saya Al-Ahzab itu saya sebutkan nomornya tuh, coba di-share coba. Al-Ahzab kalau nggak salah 69 kalau nggak salah ayatnya. Siapa tahu saya lupa, namanya manusia kok. Apa nggak boleh salah saya? Nggak boleh lupa. Boleh Pak. Nggak usah. Boleh. Makanya dong, jangan menyuruh saya sempurna. Saya bisa salah, bisa lupa, bisa tidur. Saya nggak bilang sempurna Pak. Tahu Pak. Bapak kan Saya tahu. Nanti saya bahas kenapa saya tahu. Nanti saya kasih tahu. Sekarang buka dulu itu suratnya. Surat 61 ya, Al-Ahzab 69 Pak kalau nggak salah ayatnya. 69. Bukan ini Pak, bukan Al-Az. Yang mana Al-Azab? Gak ada Pak, yang ada Pak hanya Azab. Semua surat hanya ini yang surat Ahzab. Iya, Azab. Ini dia pun cuma sampai di ayat berapa ini? Enggak sampai ayat 69, cuma sampai ayat Al-Ahzab 69. Surat 33 Pak, surat 33 69. Oh, 33 Pak Billy 33. 69. Oh, itu di batasan. Ya, baca Pak.
Mana terkemuka di dunia dan akhirat, Pak? Itu ada kalimat di akhir ayat. Indallahi wajihan. Wa kanu indallahi wajihan. Dikasih akhir Ya. ayat itu. Wajihan, Musa. bukan wajihan, Pak. Wa ka'anna Mana ala dohi terkemuka di wajiha. Wajihah boleh, Pak. Kalau dipanjang bahasa Pak, di mana kalimat terkemuka di dunia dan di akhirat yang sama di dunia seperti di Isa akhirat, Al-Masih? Makanya Bapak dengerin omongan saya. Indallahi, di sisi Allah. Di sisi Allah tuh di mana saja ada Allah, di sisinya lah Musa dimuliakan. Kalimatnya. Beda kalimat. Kalau Musa itu indallahi, di sisi Allah. Di mana ada Allah, di sisinya itu Musa dimuliakan. Kalau Musa itu di dunia akhirat, di dunia maupun di akhirat. Yang saya tanya, manusia seperti Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat itu siapa? Dan Musa itu indallahi, selama ada Allah baik di dunia maupun di akhirat, dia di sisinya mulia. Selama ada Allah, karena dia sekarang sekarang Bapak di sisi Allah mulia nggak? Saya bilang kan dua, Isa dan Musa yang jelas tertera dalam Quran. Sekarang Bapak di sisi Musa Allah dan juga. Isa. Sebentar, saya bilang Musa dan Isa di mana di sisi Allah. Musa itu di mana ada Allah, selama ada Allah, di sisinya dia dimuliakan. Musa, saya bukan bilang saya bukan. Di sini kan jelas di atas itu kalimat Musa. Yang saya tanyakan, Kalau saya nggak bisa diputar-putar, Pak. Kalau Bapak bilang tanya, jangan diputar-putar. Ini ayat untuk Musa, tadi ayat untuk Isa. Anda terapkan ke saya. Ini Bapak, saya tanya. penggiringan opini. Penggiringan opini. Kok penggiringan opini sih? Saya tanya, selain Isa Al-Masih yang terkemuka di dunia dan di akhirat, itu ada apa enggak? Musa. Mana ayatnya? Lah itu indallahi. Indallah kan, coba Bapak artikan, selama ada Allah, baik di dunia maupun di akhirat, dia juga mulia. Musa. Itu kan di sisi Allah. Sekarang Bapak di sisi Allah juga. Saya bilang Musa kok Bapak. Bapak di sisi Allah apa enggak sih? Ngiring opini ayatnya untuk Musa terapkan ke saya. Saya penuh dengan kekhilafan. Iya, Bapak semua yang saya tahu itu di sisi Allah, Pak. Artinya nggak ada ya. Allah itu yang mana, Pak? Yang Allah itu yang mana? Coba, yang Allah itu yang mana, yang saya itu mana? Bapak ngomong seperti itu tuh tahu nggak? Yang Allah itu yang mana, yang saya itu yang mana? Yang kembali kepada Allah itu yang mana? Bapak kan nanya seperti itu. Bapak bisa nanya seperti itu kan seakan-akan sudah tahu. Coba yang Allah itu yang mana? Yang kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu yang mana? Sehingga Bapak bisa bertanya kepada saya seperti itu. Saya dari tadi nanya loh, adakah seorang manusia yang seperti Isa terkemuka di dunia dan di saya akhirat? jawab, Musa. Kagak ada, itu mana tulisannya? La indallahi, di sisi Allah. Dia dimuliakan di sisi Allah. Ya, mana? Ditulis terkemuka di dunia sama di akhirat enggak? Dia di sisi Allah. Kalau saya boleh jujur, lebih mulia Musa malah. Tapi saya tidak boleh membandingkan, karena di sisi Allah, di sisinya dia dimuliakan. Di sisi Allah. Bapak di sisi Allah apa enggak sih? Termasuk. Nah, Bapak boleh nanya kepada saya. Boleh, Bapak sekarang nanya kepada saya, seakan-akan Bapak tanya, Bapak mana yang saya, mana yang Allah? Gimana? Kalau Bapak Bapak di bertanya sisi kepada Allah saya. apa enggak sih? Bapak bertanya kepada saya, di sisi Allah apa enggak? Lah saya tanya mana yang Allah pada makhluk ini, mana yang makhluk? Coba bedakan itu dulu. Bapak tahu Allah, Bapak tahu makhluk, pasti Bapak tahu Allah. Itu kan ayat itu di sisi Allah, betul apa enggak? Iya, betul. Ya, artinya Bapak sebagai yang diciptakan itu di sisi Allah apa enggak? Bapak nggak tahu Allah enggak? Itu dulu. Nanti kalau saya jawab, kalau Bapak belum tahu saya nggak mau jawab. Nanya lah. Aduh, Pak. Iya. Kalau saya Bapak belum tahu, Bapak tanya seperti itu kan sekarang kan sudah tahu mana Allah. Nanti kalau saya jawab Bapak enggak akan percaya kan Bapak nggak tahu Allah. Saya kasih belajar dulu Bapak. Wajihan itu
bukan yang terkemuka. Bisa wajihan kata yang tadi Bapak baca, wajihan itu bisa wajihayung, itu ada dua kata, dua kalimat. Jadi wajihan itu jangan terikat bahwa dia yang terkemuka. Bisa saja wajihan itu adalah yang terhormat. Kepada Musa itu kata wajihan yang di dalam surat 33 ayat 46 yang tadi Bapak bacakan tadi, itu terikat pada yang terhormat, bukan yang terkemuka. Karena kalau yang terkemuka itu hanya Isa Al-Masih. Jadi karena Bapak berdasarkan kata wajihan. Sekarang kalimatnya sama, Pak. Kalimatnya sama. Kalau diartikan saya dalam tahu, bahasa Indonesia terhormat Saya atau apa tahu. itu kan arti bahasa Indonesianya, Pak. Terhormat. Enggak berubah artinya. Iya, Kalimatnya yang enggak sama kalimatnya, Pak. Hanya terjemahannya yang berbeda. Karena penghormatan kita kepada salah satu nabi dengan yang nabi lain memang berbeda-beda di mata orang Islam. Tingkatan nabi itu berbeda-beda. Maka di situ diterjemahkan seperti itu. Tapi kalimat-kalimat yang sama. Mau dirubah seperti apa? Orisinilnya tetap sama. Mau dirubah apapun maknanya, orinya ada kok. Kalau terjemahan silakan mau pakai bahasa monyet apa terserah, tetapi orinya ada, nggak bisa dia berubah. Jadi Pak, bukan cuma wajihan yang terkemuka Pak. Kalau kita coba Bapak kita buka ke kisah 3 ayat 45. Ini Pak, kita buka kisah 3 ayat 45 ya Pak ya. Tuh saya buka. Supaya Bapak bisa paham kata wajihan itu bukan hanya terkemuka Pak. Saya ikut mau Bapak. Di sini ada Maryam wajihang fit dunia. Artinya apa Pak? Apa? Wajihang, bukan wajihaan, tapi wajihaang. Bisa juga terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini Maryam wajihang, tadi kan wajihaan, tapi di sini berbeda lagi wajihan, tetap juga kata terkemuka. Itu hanya ditujukan kepada Isa Al-Masih, tetapi kalau kepada Musa wajihan itu bisa berubah yang terhormat, gitu Pak. Kalau terjemah kan silakan di dalam bahasa monyet apa saja terserah, tapi kan orinya tetap wajihan. Ya wajihan. Tapi di Ya, situ orinya mengarah itu. kepada yang terhormat. Nah, ya di sini Bro Apian tanya, di mana yang kata terkemuka? Bapak ketika Bro Apian tanya, yang terkemuka di mana? Bapak mengartikan dengan kata wajian. Terkemuka, iya benar, terkemuka itu adalah wajian. Tetapi wajian itu bisa juga disebut wajian itu berubah lagi, walaupun dia berubah tapi artinya masih sama. Karena kata bahasa Arab ini banyak rujukan. Kalau kepada Musa belum tentu itu yang terkemuka. Bisa saja wajian yang dipakai oleh Musa itu adalah yang terhormat. Tidak mungkin orang yang terkemuka itu ada dua. Tidak ada mungkin dua itu terkemuka. Kan coba Bapak pikir, bagaimana bisa dikatakan yang terkemuka kalau ada dua orang? Dua orang yang berbeda. Nggak bisa kan Pak? Itu kan menurut Bapak karena ditarik untuk pembenaran kita Bapak. Sudah. Saya sudah ikuti mau Bapak loh. Iya, kalimat orinya kan masih tetap nggak berubah. Ya silakan Pak Tambunan dibuka mic-nya. Buka mic-nya. Pak Tambunan. Oke, Pak Alfat. Kali ini saya membenarkan kamu Pak Alfat. Apa yang Bapak bilang Musa itu terkemuka dan di dunia ya Pak ya. Saya membenarkan itu. Saya sudah pelajari itu Pak. Tapi ada tapinya Pak. Tapi Isa Al-Masih itu lahirnya tidak secara biologis, tidak ada hubungan. Betul. Saya Hubungan laki-laki dan perempuan ya Pak ya. Betul Pak. Saya benarkan Yaitu itu. lahir kalimatullah dan dari rohullah ya Pak ya. Betul. Kali ini Betul, saya Pak. membenarkan Bapak. Karena saya Saya sudah benarkan pelajari juga itu itu. Pak. Karena di Quran juga dikatakan dia dari kalimatnya, bukan apa. Memang dia dari kalimat. Iya. Betul. Iya, betul yang Bapak bilang. Betul. Jadi Saya memang akan betul katakan itu. kalau itu Bang Billy. betul. Kalau nggak betul saya bantah Pak. Kalau betul ya betul. Iya. Jadi apa yang dibilang Pak Alfat ini betul itu Bang Billy. Saya sudah pelajari juga. Saya memuliakan Musa itu terkemuka dan di akhirat juga dia. Musa. Memang sama seperti kayak Isa, tapi ada perbedaannya.
banyak perbedaannya. perbedaannya. Betul, betul, betul. Itu daripada panjang Nah, lebar. kalau Bapak ngomong seperti ini yang jangan pembenaran, saya setuju, Pak. Memang dia Iya. punya kelebihan, setuju saya. Iya, Nggak ada orang itu. yang dilahirkan seperti Isa, nggak ada. Nggak ada. Serius. ada. Yo, Walaupun itu Adam dan Hawa, dia diciptakan dari debu tanah, tapi dia orang berdosa. Beda dengan Isa. Isa ini adalah Adam yang kedua. Adam yang pertama sudah gagal. Isa ini adalah Adam yang kedua. Tanpa Mana diciptakan. ada sih, sebentar Pak Tambunan. Pak Tambunan, mana ada sih Adam kedua di Islam? Enggak, dia pakai istilah saja. Kita jangan cepat seperti itu, Pak. Pahami bahasa orang. Tujuan Enggak, dia ngomong itu jangan. pahami Ini juga. kan yang dipahami tentang kitab Al-Quran. Tambunan itu bukan ngomong secara implisit seperti itu, tetapi pengertiannya adalah atau seumpama atau semisal. Pak Tambunan sebenarnya kan. Oke, lanjut. Ngerti saya, Pak. Berarti Pak Alfat setuju bahwa Isa Al-Masih itu Adam kedua, Bapak setuju? Dalam arti kata umpama, sebagaimana Allah berfirman, kami penciptaan Adam semisal. Maka kalimat semisal itu bukan berarti Adam kedua. Artinya Bapak setuju nggak Isa Al-Masih itu Adam kedua? Ya nggak setuju, tapi kalau semisal saja seperti Bapak ngomong anak, Ini, kalau Cok. anak itu Ini diartikan, misal, ya. Saya setuju saja. Kalau Bapak bilang Yesus itu anak, tapi dalam arti anak bukan anak kandung ya, seperti saya bilang ada anak-anak di lapangan, yang saya tanyakan, saya Bapak lagi menjelaskan, setuju Pak. nggak? Saya lagi menjelaskan. Itu bahasa misal yang diucapkan saya Pak Tambun nanya. itu misal. Ya kalau Saya secara mutlak ya tidak percaya kalau mutlak, tapi kalau semisal saja nggak masalah. Perumpamaan penciptaannya Nah, ya seperti itu. Adam. Berarti Bapak kagak setuju Isa Al-Masih Adam kedua ya? Udah titik. Dalam konteks penciptaan. Adam kedua. Dalam konteks penciptaan. Adam kedua. Iya seperti Adam, seperti. Iya Adam kedua gitu. Loh, Anda menggiring. Yang seharusnya Adam itu ya. Aku dong nggak suruh jabarin aja samanya di mana. Iya, samanya seperti apa Pak penciptaan Adam sama? Iya, samanya di mana? Saya sudah selidiki Pak ya. Tidak ada kesamaan. Coba Pak terangkan dulu, ceritakan dulu kisah Adam. Apakah sama dengan kisah Musa? Kisah Isa? Bapak tahu penciptaan Anda? Proses penciptaan Adam. Akan kami putus dong, Mbak. Bapak baca di surat Al-Imran 59, Pak. Ayat. Iya, itu kan kata Quran, tapi nyatanya berbeda, Pak. Iya, baca dulu, Pak. Samanya di mana coba? Seperti penciptaan Adam, Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman. Iya. Kun, jadilah. Maka jadilah Adam. Iya. Bapak ceritakan proses penciptaan Adam, silakan. Apa saya mau cerita? Di warkop Pak istirahat kerja. Agak ribut. Nah, Pak cerita kisah Adam, saya mau dengarkan. Kisah penciptaan bagaimana? Suaranya saya yang cerita, biar Bapak tahu. Suaranya apa itu namanya? Megatron. Putus robot. Iya, aku di warkop ini wifi-nya kurang bagus kayaknya. Jadi berbeda Pak ya. Saya kasih cerita sedikit ya. Proses penciptaan Adam itu perlu 3 malaikat Pak untuk mengambil tanah ke bumi. Megatron, Pak, ya? Megatron. Suaranya Megatron. Mikael, Jibril, Israel. Jadi ada 3 malaikat yang diperintahkan Allah untuk mengambil tanah. Malaikat pertama, kedua gagal. Malaikat ketiga mengambil dengan paksa. Ya, makanya kenapa malaikat penyabut nyawa dikatakan dia dijuluki sebagai penyabut nyawa, karena proses itu, Pak. Itulah yang ditetapkan Allah kepada malaikat penyabut nyawa, lupa ya. Israel ya. Nah, Israel ini ditetapkan Allah sebagai penyabutnya karena dia mengambil tanah dengan paksa. Kamu Setelah tunjukin itu terjadi, dulu referensinya domba kecil, tunjukin dulu referensinya, mereka nggak tahu. Wah, aku di HP. Jadi enggak, kalau ceritaku ini hampir semua percaya. Udah benar nggak?
Benar kan? Dan setiap proses itu 40 tahun, Pak. Ada tanah itu dikumpulkan, ada prosesnya lagi. Pertama dari tanah yang lembut, nanti dikering, terus seperti tembikar. Jadi ada 3. Setiap proses 40 tahun, berarti ada proses 120 tahun untuk penciptaan Adam. Setelah itu, Allah meniupkan ruh dari ujung kepala. Nah, kenapa dari ujung kepala? Waktu ruh masuk ke dalam kepala, Adam melihat ada nama Muhammad bersanding dengan Allah. Kenapa itu ada? Nah, dari situlah Adam waktu melakukan dosa, dia diampuni karena dia mengucapkan nama Nabi ini. Allah berkata, kenapa kamu bisa mengatakan nama Muhammad ini? Karena waktu engkau menghidupkan aku melihat nama Muhammad bersanding denganmu. Saya tidak tahu siapa dia. Nah, dari kata-kata Adam inilah Nabi Adam itu dia diampunin dosanya waktu dia memakan buah kuldi itu. Ya, masuk lagi ke hidung, dia bernapas, masuk lagi ke mulut, dia merasa lapar, ingin makan, masuk lagi pelan-pelan, Pak. Jadi prosesnya banyak di situ. Kalau kita bandingkan dengan Isa, Pak. Isa itu ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril. Lewat mana Bu Sofi? Farjaha. Jadi prosesnya beda. Allah meniupkan ruh dari kepala, Jibril meniupkan dari farjaha. Saya pernah berdiskusi, samanya di mana? Tiup. Itu belum saya kejar. Kalau Bapak saya kejar sekarang, nah tiup. Apa spesialnya ayat ini tentang kisah Adam dan Isa? Jika manusia juga sama-sama ditiupkan ruh di umur 120 hari. Berarti ayat ini tidak ada spesial. Karena saya sudah bertanya dengan umat Islam, para ustadz menjawab, ya, dia mengatakan yang sama tiup. Nah, apa berbedanya dengan hewan? Dari mana hewan ini hidup? Pasti ruhnya dari Allah. Karena ruh itu adalah roh hidup. Berarti tidak ada yang spesial. Jadi nggak ada yang sama antara penciptaan Adam Isa. Kalau dikategorikan hanya ketemu tiup, berarti hewan juga ditiup, manusia juga ditiup. Jadi nggak ada spesialnya. Ya. Itu Pak. Kalau saya salah, katakan salah. Ya. Ya. Satu pertanyaan saya nih, Pak Alfat menyambung. Yang niup itu siapa Pak? Jibril apa Allah Pak? Lanjut Pak Alfat. Kalau di surat apa ya? Surat Al-Anbiya kalau nggak salah. Kalau nggak salah suratnya itu ada kalimat kami tiupkan di sana itu. Ya. Jadi bukan aku, tetapi kami. Jadi Allah itu kadang-kala memakai kalimat aku, ada kalanya Allah memakai kalimat kami. Ketika kami, Allah itu melibatkan kekuasaannya. Karena segala sesuatu yang ada adalah bukti kekuasaan Tuhan. Kadang-kadang dilibatkan. Jadi Pak, jadi kaminya itu rame-rame niupin gitu? Enggak, di situ melibatkan Jibril. Ya. Iya, jadi Jibril sama Allah niupin itu. Farjaha. Enggak, bukan. Enggak. Ketika jadi Allah memberi rezeki kepada, dan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kami di situ kadang-kadang lewat Pak Paijo, tapi hakikatnya Allah yang meniupkan lewat Pak Paijo. Tentang meniupkan Pak, jangan lari ke situ. Ya di situ kan dia bilang Jibril, karena di situ Allah berfirman di surat Al-Anbiya kalau nggak salah itu kan kami. Dan ya, ingat kaminya itu merujuk sama siapa? Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya itu kan. Kami itu berarti melibatkan makhluk atau melibatkan kekuasaan lain, yaitu melibatkan Jibril dalam hal ini. Ya, keliru Pak. Ajarin Pak tentang Islam. Kalau gini bentar Pak, ajarin bentar Pak. Saya sering dialog sama umat Islam. Kata kami ini menunjukkan kebesaran Allah. Dia satu. Kenapa dikatakan kami? Menunjukkan kebesarannya. Itu jawaban mereka. Kalau Bapak jawab itu sama malaikat, Bapak berarti jadi kafir. Kenapa kafir? Karena tertutup, karena nggak tahu kebenaran. Silakan. Benar, kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu meliputi hidrogen, proton, elektron, itu juga kekuasaan Allah. Allah kadang-kadang Bapak katakan bersangkut pautan dengan malaikat. Bentar, saya menjawab. Tadi kan bilang kekuasaan. Ya, Mbak, saya terangkan apa? Boleh kan saya nerangkan? Ketika Allah bilang kami azab mereka dengan hujan,
dengan air, dengan angin. Ketika ya Allah hakikatnya, tetapi melibatkan di situ angin, petir. Kami memberi rezeki, melibatkan Bapak Ijo, Bapak Ino. Kami tiupkan, melibatkan Jibril. Itu kekuasaan segala yang ada adalah kekuasaan Tuhan. Maka sebagai kebesarannya, segala sesuatu yang ada itu kebesaran Allah. Maka ketika Allah berkata kami, berarti di situ melibatkan kekuasaannya. Kalau kami azab mereka, dengan apa? Dengan air, dengan angin, dengan petir. Kalau kami beri rezeki dengan Bapak Ijo, dan lain sebagainya, Pak Paimin, Ngatimin, Ngatijo, Ngatilah, dan lain sebagainya. Ketika kami tiupkan, kami melibatkan Jibril di situ. Seperti itu. Itu kalimat kami dengan kebesarannya, dengan segala kekuasaannya, entah hidrogen, proton, elektron, dan lain sebagainya. Bahasa kami itu. Tentang kebesaran dia. Muter-muter, Pak. Berarti Bapak berarti gini gampang kesimpulannya. Berarti Pak bersimpulan bahwa yang meniupkan ruh di dalam janinnya, dalam rahimnya Maryam ini adalah Allah. Allah. Berarti sama-sama berarti sama-sama ditiupkan Allah. Sekarang saya tanya sama Bapak. Apa perbedaannya Adam, Isa dengan Bapak dalam hal penciptaan? Sama-sama ditiupkan oleh Allah ruhnya ke janinnya, ke kandungan ibu Bapak, benar nggak? Betul, sama. Berarti sama. Berarti ayat itu tidak ada yang spesial. Kenapa hanya dikatakan Adam dan Isa? Kenapa tidak semua manusia? Karena prosesnya yang spesial. Ya tanpa Bapak. Prosesnya yang mana? Saya sudah jelaskan proses, nggak ada yang sama, Pak. Coba ya, enggak cerita prosesnya. Mungkin saya dan salah. itu spesial bagi Isa alaihissalam karena prosesnya memang berbeda. Dengan kehendak Allah itu innama amruhu idza aradda. Sebelum kalimat kun itu pasti ada kalimat idza aradda. Sebelum kalimat kun ada kalimat idza aradda. Itu yang harus dipahami. Bukan kun ujuk-ujuk tapi ada idza aradda. Innama amruhu idza aradda syai'an ayyakulallahu kun, baru kun itu kalimat nanti. Idza araddanya dulu. Itu yang perlu dipahami. Bapak jelaskan ini tambah bahaya, Bapak. Karena saya mau menggiring Bapak pertama itu ayat alinea pertama dulu. Kun fayak yang tidak ada menjadi ada. Langsung menjadi apa? Masih diproses. Kalau kun itu ada kalimat idza aradda, Pak. Arti makna di situ diterangkan idza aradda dari kata ya gini, Pak. Makna jika aku kata menghendaki. Sebentar, Pak. Jika aku menghendaki, Allah berkehendak. Menghendaki apalah? Jika dia apa yang dikehendaki. Dalam ilmu Allah apa yang Allah kehendaki? Berkata ya sebentar, Pak. Nah, iya, Pak. Kalau Allah ingin berkehendak, dia mengatakan, tunggu dulu, Pak, tunggu, Pak. Kalau Allah ingin berkehendak, ingin sesuatu, ingin menciptakan, dia hanya mengucap, maka langsung jadi. Tidak pakai proses. Terus kalimat kun di pengertian orang awam. Sekarang kalau kita tunggu dulu, Pak, tunggu dulu, Pak. Kalau kita lagi kembali ke Adam tadi, itu prosesnya panjang. Megatron, Pak, suaranya. Kalau kita kembali ke kalau kita oh ya udahlah gantilah. Jadi disambung lah yang ngerti lah. Nggak bisa nih. Ya gini nih miku. Halo, suaranya nggak ada pun satu pun. Bapak jelas, Bapak ya enggak saya mute. Bapak jelaskan aja apa makna yang Bapak pahami tentang kata-kata kun fayakun. Nah, iya. Benar, saya jelas. Jadi kun itu, Pak, bahasa kita supaya bisa ada dimengerti, ada kalimat kun jadi dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya Allah bukan mengatakan jadi kayak itu, karena kalimat Allah tidak sama seperti kalimat manusia. Jadi itu kan saya yang ngomong untuk menjelaskan. Jadi ketika Allah mengatakan sesuatu, maksudnya adalah kenyataan. Allah itu berbicara bukan dengan kalimat, tetapi dengan kenyataannya. Ketika Allah menghendaki, maka apa yang dikehendaki Allah itu jadi kenyataan. Nah, kun, jadilah kenyataan. Maksud kun itu kenyataan. Jadilah, artinya kenyataan di situ. Misal Allah berbicara dalam Quran misalnya. Sungguh saya ciptakan manusia dengan keluh kesah. Sebenarnya bukan Quran itu mbok catat, mbok enggak, mbok tulis, mbok enggak. Kenyataannya seperti itu. Maka apa yang difirmankan Allah itu berupa kenyataan. Firman Allah adalah kenyataan. Ketika Allah berfirman, apapun yang difirmankan Allah itu menjadi kenyataan. Nah, sudah saya beranalogi. Saya beranalogi dulu, Pak, biar nanti nggak salah, takutnya nanti salah tangkap. Iya, Matahari itu berbicara kepada saya, saya panas, kata matahari. Sebenarnya bukan dengan kata-kata matahari itu berbicara kepada saya. Dengan panasnya itu, dengan kenyataannya bahwa dia panas. Sehingga saya tahu bahwa dia panas. Saya seakan-akan saya berbicara kepada matahari. Kata matahari, saya panas.
Bukan dengan kalimat seperti itu. Tetapi dengan panasnya itu, dengan kenyataannya itulah matahari berbicara kepada saya. Dia tiba-tiba memancarkan panasnya kepada saya. Nih, saya panas. Oh iya, kamu panas. Jadi seperti itu kalimat kun yang sebenarnya. Kenyataan. Maka ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya berkata, kun, jadilah. Kenyataan apa yang Allah kehendaki. Seperti itu. Maka ketika Allah menghendaki Adam, menghendaki Isa, dia berkata, ya, bahasa kita menerangkannya seperti itu kan. Ya. Jadilah kenyataan. Karena kalimat itu diawali dengan idza aradda. Gitu. Maksudnya jika Allah berkehendak, dalam sisi kami, iman kami, ya, Allah itu adalah kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Itu Allah. Maka kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam itu bukan saya, tapi itu Allah. Sifat ma'ani, sifat yang melekat pada Allah, saya hanya dirasakan atau diberinya hal itu. Seperti matahari, sebenarnya panas itu milik matahari, saya hanya dipanasi. Nah, jadi kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar itulah Allah. Itu. Maka saya itulah yang innalillahi yang akan kembali kepada Allah dan milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang akan kembali pada Allah. Itu Pak. Jadi kalimat kun tadi saya jelaskan seperti itulah. Nggak tahu apa bisa ditangkap atau enggak. Berarti kata kun fayakun Bapak kalau nggak aku dengar itu berarti ada proses yang lama ya. Proses lama gimana? Maksudnya Ya, berarti perlu proses, bukan kayak sulap. Jadi terkehendak atau gimana? Sesuai kehendak kan di situ. Ya, makanya jelaskan singkat aja, Pak. Bapak bingung aku. Iya, ketika Allah menghendaki, kita nggak bisa intervensi. Kita tidak bisa intervensi. Sebentar, Pak. Kalau ada yang mau menyampaikan, silakan raise hand, nanti dibuka. Lanjut Pak Alfat, lanjut. Ya, kalimat itu kan ada kalimat jika aku menghendaki. Kita tidak bisa intervensi tentang kehendak Allah ini. Kalau kehendak Allah ini langsung ya langsung, kalau kehendak Allah berproses ya berproses. Kita kan nggak bisa intervensi terhadap kehendak Allah. Ketika aku berkehendak, kata Allah. Nah, kehendak Allah itu yang bagaimana? Kita nggak bisa intervensi. Mau Allah langsung ya boleh saja. Hak Allah. Allah itu kan bisa suka-suka Allah lah. Gitu. Kalau kata Allah dia menghendaki, dalam kehendaknya itu berproses, ya berproses. Kita nggak bisa intervensi. Itu kan di kalimat dan kehendak. Bapak mau menghendaki sesuatu. Punya kehendak membuat jembatan, tapi kita nggak bisa. Bapak kehendaknya tahun depan, itu hak Bapak ketika berkehendak. Atau Bapak besok mulai, itu kehendak Bapak karena sebelum Bapak. Oke Pak Alfat, oke. Mungkin ada yang mau disampaikan, Mr. Gam, silakan buka mic. Oke. Terima kasih, shalom untuk semua. Saya rasa tertarik dengan yang tadi Pak Alfat katakan mengenai kata kami. Jadi saya belum mendapatkan jawaban yang pasti dari pertanyaan Pak Domba Kecil ya tadi. Itu yang Maryam itu adalah Allah atau Jibril. Saya belum menemukan jawaban yang pasti dari Pak Alfat. Mungkin Pak Alfat bisa memberikan jawaban yang pasti. Jibril, Pak. Dengan kehendak Allah itu sendiri. Idza aradda. Allah mengutus Jibril meniupkan roh. Gitu. Pada hakikatnya Allah. Semua pada hakikatnya, semua hal dunia ini ada Allah. Pada hakikat, bicara hakikat. Tapi bicara syariat, kadang berproses. Nah, melalui perantara, entah Jibril, entah angin, entah udara. Itu bicara syariat. Bicara hakikat, Allah semua. Jibril tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena kehendak Allah. Innama amruhu idza aradda syai'an. Itu. Terus? Kita sapa dulu ya, ada yang baru masuk. Oke, berarti saya bisa berkesimpulan bahwa apakah Jibril juga bisa menciptakan? Karena ini juga kalau misalnya Allah memberikan suatu otoritas tertingginya untuk satu makhluk, berarti itu artinya ini sudah termasuk dalam syirik atau tidak? Karena ini kan Jibril sudah termasuk dalam penciptaan, karena Allah memberikan otoritas. Iya, Allah memberikan otoritas kan? Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi Allah itu Jibril bisa apa? Ya apa saja kalau Allah kehendaki dia akan bisa.
Kalau Allah enggak, ya enggak juga. Maka ketika kita berbicara, karena itu pertanyaan akan saya jawab dengan jelas. Ketika kita bicara Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada 4 di sini. Puji Allah kepada Allah, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk, dan puji Allah kepada dirinya sendiri. Jadi begini, ketika saya menciptakan getuk, dengan ilmu saya buat getuk atau kue apem lah, itu juga menciptakan. Dengan apa saya menciptakan? Dengan ilmu. Ilmu siapa? Hakikatnya adalah ilmu Allah, karena kodrat ilmu hayat sama basar adalah milik Allah. Jadi saya mengering Pak Billy, bentar Pak Alfat, sebentar. Pak Billy coba tunjukin ayatnya dong, dalilnya tuh. Yang mana itu? Itu yang tadi kami meniupkan. Nah, yang ditiupkan Jibril itu apaan tuh, Pak? Yang ditiupkan Jibril ke rahim Maria itu apa? Coba tunjukin Pak Billy ayatnya. Pak Alfat, yang ditiupkan itu apa, Pak Alfat? Apa angin, apa udara, apa tuh? Iya. Benar, apa angin, Melanjutkan pertanyaan Mr. Gun. Ya, yang ditiupkan Jibril apa tuh ke rahim Maria tuh? roh, Pak. Di Al-Anbiya itu kan ada itu roh. Allah meniupkan rohnya. Roh Allah itu sendiri, bukan ciptaan ya. Jibril meniupkan roh Allah gitu. Iya. Oh, Jibril jadi punya roh Allah gitu. Hah? Roh itu apa sih, Pak? Bapak jelasin kok, saya sih gimana? Iya, roh. Meniupkan roh. Ya. Apa sih sebenarnya yang ditiupkan Allah Jibril kepada roh ini kalau dibahas? Yang ditiupkan adalah kodrat, irodat, ilmu, ayat, sama basar kalamnya. Sehingga ketika masih kecil dia bisa berbicara. Karena apa? Karena langsung tidak melalui, kalau kita ini bertahap dikasihnya hayat, nanti bertahap dikasihnya ilmu, bertahap dikasihnya. Terus kalau Isa itu enggak, dia langsung kodrat, ilmu hayatnya itu semuanya ditiupkan kepada Isa. Sehingga Isa kecil-kecil, bayi-bayi bisa ngomong. Karena dia sudah punya sifat kalam, sifat Allah kalam yang ada pada dia, pada Yesus ini. Sehingga dia bisa bicara dari kecil. Kalau saya kan bertahap sesuai keadaan saya, Allah memberikannya itu.